Yo ho 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 ho. Halo teman-teman, selamat datang di Wings Crew, tempat di mana kita membahas teori, fakta menarik, dan segala hal seru tentang One Piece. Di dunia One Piece banyak dipenuhi misteri, kekuatan luar biasa, dan salah satu aspek paling ikoniknya adalah buah iblis. Di video kali ini, kita akan membahas semua jenis buah iblis secara lengkap mulai dari Paramecia, Logia, hingga Mythical Zoan. Sebelum ke topik pembahasan, Min mau ngasih tahu nih, kalau kalian mau traktir kopi Mimin via Saweria atau mau dukung channel ini agar lebih cepat berkembang, bisa scan di sini atau klik link yang ada di deskripsi ya. Terima kasih. Siap berlayar? Mari kita mulai. Buah iblis atau Akuma no Mi adalah buah misterius yang menyebar di seluruh lautan. Setiap buah punya bentuk unik, motif pusaran, dan warna yang mencolok. Siapapun yang memakannya akan memperoleh kekuatan khusus. Dengan satu harga, mereka tidak akan pernah bisa berenang seumur hidup. Bahkan, tubuh mereka akan tenggelam seperti batu. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Apakah ini kutukan? Apakah ada entitas di dalam buah iblis tersebut? Menurut Vegapunk, buah iblis adalah manifestasi keinginan manusia. Artinya, setiap kekuatan yang lahir dari buah itu pernah diinginkan oleh seseorang. Entah ingin terbang, jadi api, membelah ruang, atau bahkan jadi dewa. Gila banget gak sih? Jadi, apa saja jenis buah iblis itu? Jenis yang pertama dan paling umum yaitu Paramecia. Tipe ini memberikan kemampuan super tapi tidak selalu mengubah tubuh. Ada 3 kategori besar dalam Paramecia. Kategori yang pertama bisa mengubah tubuh penggunanya, contohnya seperti Luffy, Buggy, dan Bellamy. Luffy dengan tubuh karetnya, Buggy yang bisa memisah-misahkan tubuhnya, dan Bellamy dengan tubuh yang memantul seperti Pegas. Kategori yang kedua bisa menghasilkan sesuatu, seperti Doflamingo, Mr. Tree, dan Magellan. Doflamingo yang menghasilkan benang tajam, Mr. Tree alias Galdino yang menghasilkan lilin, dan Magellan yang bisa memuntahkan racun. Dan kategori ketiga yaitu mempengaruhi lingkungan atau konsep tertentu. Seperti Law bisa menciptakan room dan mengontrol ruang, Sugar bisa mengubah orang jadi mainan, Bonnie bisa manipulasi umur, dan jangan lupakan Katakuri meskipun terlihat seperti Logia, dia adalah Paramecia yang sangat fleksibel. Paramecia bisa sangat kreatif tapi juga sangat berbahaya kalau digunakan dengan cerdas. Jenis buah iblis kedua yaitu Logia alias kekuatan elemen. Tipe ini sangat ditakuti karena bisa membuat pengguna jadi elemen itu sendiri. Mereka bisa menyerang dari jarak jauh, memperluas area serangan, dan nyaris tak tersentuh tanpa haki. Contoh paling ikoniknya adalah Ace dengan api, Akainu dengan magma, Aokiji dengan es, Kizaru dengan cahaya, bahkan ada Karibu dengan lumpur lengketnya. Yang bikin Logia ngeri adalah intangible, alias bisa tembus serangan. Bayangin, lawan orang yang bisa berubah jadi cahaya dan bergerak secepat kilat tanpa haki. Tapi, sejak makin dikenal di dunia One Piece, pengguna Logia harus lebih berhati-hati. Lanjut ke tipe yang ketiga, yaitu Zoan. Zoan memberikan kemampuan untuk berubah jadi hewan. Umumnya, tipe Zoan punya 3 bentuk, yaitu manusia, hybrid, dan bentuk hewan sepenuhnya. Tapi, Zoan punya varian. Varian pertama yaitu Zoan biasa, kayak Rob Lucci, Dalton, dan Chopper. Varian kedua ada Ancient Zoan, bisa berubah jadi makhluk purba seperti dinosaurus kayak X-Drake, King, Ulti, dan Page One. Dan varian yang ketiga adalah Mythical Zoan, inilah yang paling langka. Contoh pengguna Mythical Zoan seperti Marco jadi Phoenix, Kaido jadi naga biru, Sengoku jadi Buddha emas, Yamato jadi serigala ilahi, dan yang terbesar adalah Luffy, ternyata pengguna Mythical Zoan, Hitohitonomi model Nika. Mythical Zoan punya kemampuan spesial, bukan cuma berubah bentuk. Marco bisa menyembuhkan seseorang, Kaido bisa terbang dan membuat awan, Luffy bisa ya jadi kartun dewa. Tapi cerita buah iblis gak berhenti sampai di situ. Ada banyak misteri dan eksperimen gila seperti Smile, buah iblis yang dibuat oleh Caesar dan Doflamingo.
tapi gagal total. Penggunanya bisa tertawa tanpa henti dan hanya dapat separuh kekuatannya. Contohnya seperti Gifter dari pasukan Kaido. Lalu ada juga buah iblis buatan Vegapunk. Seperti yang dimakan Momonosuke, sukses meniru buah iblis Kaido Naga Seryu. Dan yang paling gila adalah Blackbeard. Dia bisa punya dua buah iblis. Dia mempunyai dua iblis tipikal Logia dan Paramecia, yaitu Yami Yami Nomi dan Gura Gura Nomi. Gimana bisa? Apa dia punya tubuh unik atau dia punya lebih dari satu jiwa? Sampai sekarang, asal-usul buah iblis masih jadi misteri besar. Apakah semua ini berhubungan dengan Joy Boy, Will of Tea, dan sejarah dunia yang hilang? Buah iblis bukan sekedar kekuatan, tapi bagian dari sejarah, impian, dan bahkan takdir. Menurut kalian, jenis buah iblis mana yang paling keren dan kalian pengen punya? Tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan teori, fakta menarik, dan segala hal seru tentang One Piece di Bing's Crew. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo ho 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 ho.